tentang broken. Mari kita bahas review sedikit dari apa yang kita bahas di hari Sabtu yang lalu tentang brokenness. Ya, brokenness itu pecah kulit. Bagaimana kita bisa menjamah roh antar roh, ya, roh kita dengan roh Allah. Lalu kemudian aplikasinya antar kita sesama anak-anak Allah, sesama manusia, antar roh dengan roh juga. Nah, kalau kita tidak membiarkan roh Allah bekerja dalam diri kita, yang terjadi adalah kita mungkin bisa bersitegang, berseteru, berselisih paham dengan orang lain karena yang terjadi bukan roh antar roh, tapi daging dengan daging. Nah, manusia daging atau manusia lahiriah ini atau hidup manusia lama ini mesti dibongkar habis oleh pertolongan Roh Kudus, maka yang muncul keluar dari dalam diri kita adalah Roh Allah itu yang melawat sama-sama manusia rohani yang lain. Nah, jadi manusia rohani itu terpendam dalam tubuh jasmaniah manusia, tepatnya oleh kehidupan. Hidupnya seperti apa? Hidup yang lama, cara pandang yang lama, itu semua dalam hidup manusia lama yang membungkus roh seseorang ketika orang tersebut telah menerima Kristus sebagai juru selamatnya. Semakin kita dituntun Roh Kudus dan kemudian kita berubah senantiasa oleh pikiran-pikiran yang baru dari pikiran-pikiran Kristus, maka kita menikmati perubahan-perubahan itu karena kita sedang dipecah kulit, ya, dipecahkan kulitnya, dipecahkan manusia lamanya, nyawa nyawa atau hidup lamanya dengan pertolongan hidup Kristus yang berlimpah-limpah itu. Nah, kita akan bahas sekarang sub yang keempat, Allah memakai segala situasi. Yuk kita bahas sekarang ya. Tak ada sesuatu di dunia ini yang terlepas dari pengetahuan dan campur tangan Allah. Ya, jadi semua Allah itu pegang kendali, termasuk Allah pegang kendali juga kepada kuasa-kuasa si jahat. Kuasa-kuasa si jahat, iblis, roh setan-setan, itu semua dibatasi kekuasaannya. Untuk apa sih? Untuk dipakai sama Tuhan dalam segala sesuatu, tepatnya untuk datangkan kebaikan senantiasa. Ya, jadi semua itu Allah batasi dan Allah ikut bekerja dalam segala sesuatu bagi mereka yang mengasihi Dia untuk datangkan kebaikan. Jadi kuasa-kuasa jahat pun dibatasi ya. Ia memakai segala situasi dan keadaan untuk menyempurnakan orang-orang percaya. Jadi Allah memakai segala situasi dan keadaan untuk menyempurnakan orang-orang percaya. Bahkan Tuhan Yesus juga disempurnakan dalam ketaatan melalui penderitaan di dunia ini. Jadi bahkan Tuhan Yesus pula disempurnakan dalam ketaatan. Jadi kalau kita disempurnakan kan manusia lama kita mesti dibongkar habis. Hati lama kita mesti diganti dengan hati yang baru dari Tuhan Yesus. Nyawa kita mesti dipecah kulitkan agar menerima hidup Kristus yang berlimpah-limpah. Itu yang kita lakukan, tapi Kristus disempurnakan dalam ketaatan kepada Bapa lewat penderitaan di dunia ini. Jadi bukannya Yesus mesti pecah kulit juga, bukan. Yesus disempurnakan dalam ketaatan, dalam jalan-jalan yang ia mesti hidupi sebagai manusia di muka bumi ini. Taatkah dia pada Bapa pada saat dia menderita? Nah, teman-teman mengerti ya, teman-teman ya. Jadi bukan karena Yesusnya masih punya hati yang lama gitu ya, enggak kayak gitu. Nah, Roh Kudus mengerjakan Anda sampai tuntas. Kadang-kadang ia mempergunakan orang lain juga untuk menggarap Anda. Ya, teman-teman ini ya. Jadi manusia lahiriah orang lain ya dipergunakan oleh Allah. Bahkan ya oleh Roh Kudus juga untuk mempergunakan kesempatan dalam diri mereka untuk kita beroleh hatinya Bapak sendiri atau memperoleh hidupnya Kristus sendiri. Mungkin seseorang yang Anda anggap remeh, Anda tak suka kepadanya, atau bahkan benci kepadanya. Lewat orang itu, ia menggarap Anda dalam bidang pikiran, emosi, dan kemauan Anda. Apa yang bersifat kedagingan akan dihancurkan agar yang rohani keluar dari roh Anda yang telah dibaharui oleh Roh Kudus. Tadi di awal saya sudah bilang, roh setan-setan, roh iblis, roh jahat, semua dipakai untuk kepentingan sorga sebetulnya, untuk menghasilkan benih unggul. Lewat caranya bagaimana? Lewat bahwa setiap anak-anak Allah, anak-anak kerajaan ini
diberikan benih ilahi yang terpisah dengan dunia ini, dan kemudian diberikan Roh Kudus sebagai jaminan agar setiap apapun yang Allah hidupkan, semuanya bisa digenapi oleh pertolongan Roh Kudus. Hingga ketika muncul yang namanya kedagingan itu, yang dituntun Roh Kudus mengerti, kemudian ini daging yang muncul, maka ia nggak sempat berbuat dosa sampai dengan jauh begitu dalam, hingga kemudian dia sadar dan dia menuntaskan setiap pikiran-pikiran daging itu dipakukan kembali di kayu salib. Karena memang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus pertama kali 2000 tahun yang lalu. Nah, jadi kita sekarang mengalami pembaharuan akal budi, sedangkan secara rohani, roh Allahnya atau roh Tuhannya dan Roh Kudus juga dalam diri kita semakin mendominasi jiwa dan akal budi kita. Begitu ya cara cara menjelaskannya kalau ada teman-teman yang bertanya ya. Lukas 12 ayat 6. Silakan dibaca oleh Ibu Levina. Apakah ada Ibu Levina? Ya Pak, Shalom. Shalom, terima kasih Bu Levina. Lukas 12 ayat 6. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya akan dilupakan Allah. Bahkan rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Amin. Ya, makasih Bu Levina. Ini ayat mengenai bagaimana Allah betul-betul memperhitungkan setiap hal yang dialami oleh anak-anaknya. Oke? Tapi kalau manusia gimana, Pak? Ya, manusia kebanyakan sebetulnya kalau belum diperbaharui, ya, mereka tinggal mempunyai kesempatan mau apa enggak nerima Yesus. Diberi kesempatan Injil diberitakan kepada mereka, mau nggak terima Injil? Diberikan kepada mereka pendamaian, mau nggak terima pendamaian? Ya, kalau nggak mau, itu urusannya mereka, ya. Mereka menimbun murka Allah ke dalam diri mereka. Jadi bukan Allahnya kurang mengasihi, tapi mereka memilih untuk tidak mau dikasih oleh Allah, menjadi objek si Allah. Nah, Roma 8 ayat 28, silakan dibaca oleh Ibu Dina. Iya Pak, Terima kasih. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dibenarkannya. Ya, makasih Bu Dina. Jadi di ayat ini kita bisa mengerti bahwa panggilan Allah itu kepada manusia itu universal, ya. Bahwa setiap manusia secara universal artinya bukan dibatasi kepada Israel saja, bukan kepada kaum Yahudi saja, tapi kepada seluruh umat manusia, humankind, seluruhnya, ya. Karena ia hendak mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi semuanya itu dalam landasan bagaimana setiap manusia ini merespon kasih Allah gitu loh. Nah, bagi mereka yang terpilih, mereka kemudian harus menjadi serupa seperti Kristus anaknya agar anaknya itu jadi yang sulung di antara banyak saudara. Artinya apa? Yesus membangun satu keluarga Allah oleh dirinya sendiri, oleh hidupnya, oleh pikirannya, oleh benih ilahinya yang nggak mungkin berbuat dosa. Nah, setiap manusia itu mesti mempunyai satu kemuliaan yang sama dengan Kristus. Tapi untuk mencapai kemuliaan seperti Kristus, semua orang mesti dibenerin, diperbaiki. Apanya yang diperbaiki? Siapa yang diperbaiki? Mereka yang terpanggil. Mereka yang terpanggil kemudian mereka telah ditentukan untuk menjadi serupa seperti Kristus. Nah, itu cara kita bisa membaca ayat ini dari awal sebetulnya Allah punya rencana, ya. Allah punya rencana kepada banyak manusia, mau nggak diberikan kemuliaan, gitu loh.
Tapi kalau diberikan kemuliaan bukan berarti diberikan begitu saja kepada banyak orang dan sama setiap orang. Tidak, tentu saja. Tapi kepada orang yang dimuliakan, mereka mesti dibetulin, dibenarkan, diperbaiki, diproses. Prosesnya seperti bagaimana? Diproses demikian agar setiap orang yang merespon itu merespon nantinya kelak diserupakan seperti Kristus adanya. Bagaimana caranya? Diprosesnya adalah dengan cara pecah kulit yang tadi saya pertama bilang. Pecah kulit, ganti hidup, ganti nyawa, ganti hati. Dan bahkan jiwa akal budinya mesti seperti apa yang dipikirkan oleh Kristus sendiri. Seperti itu yang kita harus mengetahuinya. Dan ini adalah panggilan universal. Sekali lagi, tapi nggak semua orang menanggapinya tentu saja. Karena yang menanggapinya kemudian dalam proses mesti diberikan perbaikan demi perbaikan. Mesti diserupakan seperti Kristus dan akhirnya dimuliakan oleh Allah. Jadi Allah pada akhirnya memuliakan anak-anak. Pada akhirnya Allah melayani anak-anaknya. Masuk ke dalam kemuliaan itu sendiri. Seperti itu teman-teman, apakah ada pertanyaan? Silakan. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Selamat bergabung buat Ibu Itun, Bu Yunike, Bu Made, buat Nida, Salum, semuanya selamat sore. Oke, ada pertanyaan sampai sini semuanya teman-teman? Silakan. Tidak ada. Pak, Ya, iya, Bu Dina ya, silakan. berarti semua yang kita alami yang rumit-rumit ini itu semuanya Tuhan izinkan gitu Pak ya. Betul. Oke. Betul. Rumit ya. Rumitnya kenapa rumit? Kita berpikir terlalu panjang, terlalu jauh. Sedangkan yang terjadi adalah semua dibikin oleh Allah untuk mendatangkan kebaikan. Allah mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Di akhir acara semuanya tentang pergumulan itu, serupakah kita dengan Kristus? Kalau nggak serupa berarti gagal. Kenapa gagalnya? Kita nggak mau dibenerin. Jadi kalau nggak mau dibenerin, ya wis. Tapi kalau mau dibenerin, akhirnya mengarah ke arah kesempurnaan Kristusnya terwujud dalam tubuh jasmani kita, dalam rohani kita. Itu Bu Dina dan teman-teman yang lain. Ya, semuanya akan berlalu, serius. Semuanya akan berlalu. Tapi prosesnya mencapai Kristusnya itu yang perlu kita harus tahu. Tujuannya itu endingnya. Itu teman-teman ya, masalah apapun itu harus terjadi dalam setiap prosesnya itu untuk mencapai Kristusnya termanifestasi dalam hidup kita. Oke, sampai sini silakan. Ada pertanyaan lagi? Bu Dina jelas ya? Iya, Pak. Oke, Bu Levina silakan. Memang benar itu firman yang barusan Bapak bahas itu. Tuhan izinkan semuanya terjadi, tapi Tuhan tetap menolong. Seperti apa yang tadi Bapak katakan, kuatkan hati. Itu Tuhan sering katakan, kuatkan hatimu. Iya. Kuatkan hatimu. Itu tadi saya baca firman yang pertama tadi itu senangis Pak, karena seakan-akan firman itu kena di saya. Amin. Kamu lebih berharga dari burung pipit. Amin. Itu yang saya sangat merasakan, karena memang saya lagi mengalami hal-hal yang sulit dengan anak-anak, karena saya tidak mengerti. Saya bilang, Tuhan, saya tidak sanggup melihat anak-anak yang saling menyalahkan, tidak mau mengasihi, tidak mau mengerti. Saya tidak tahu mau ngomong apa, tetapi itu yang terjadi. Saya bilang, Tuhan, saya tidak sanggup melihat mereka seperti ini. Harus bagaimana? Saya bilang gitu. Mereka satu kurang peduli. Yang satu katakan, dia tidak peduli dengan kamu, dia tidak peduli dengan mama. Kalau dia menikah, dia tidak lihat mama. Jadi seperti itu. Jadi saya itu tidak tahu harus ngomong apa. Tapi Tuhan katakan juga seperti tadi Bapak bilang, kamu akan melewati semuanya.
Amin. Kamu akan melewati semuanya ini. Semuanya akan berbalik. Itu bagianku, Tuhan katakan seperti itu. Ya. Jadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya ada hidup ini semata-mata karena Tuhan, bukan karena siapa. Itu yang saya hancur. Meskipun yang tadi Wah bilang brokenness itu saya belum mendengar. Tetapi ternyata apa yang Tuhan katakan di dalam roh saya itu sama seperti apa yang tadi Bapak sampaikan. Itu yang saya sedang sepertinya nggak sanggup, tetapi Tuhan berkata-kata terus dan saya tetap kuat. Ya. Seakan-akan saya bilang Tuhan tidak ada yang peduli dengan saya. Tapi Tuhan bilang, aku yang peduli dengan kamu. Kenapa kamu nangis? Kenapa kamu mesti sini datang sama aku? Tuhan itu begitu baik, Pak. Di tengah kondisi seperti ini, saya itu merasa ditinggalkan anak-anak. Tapi Tuhan itu menguatkan terus. Itu, Pak. Terkadang tengah malam saya bangun itu sudah nggak bisa tidur. Tetapi hanya suara Tuhan yang berkata-kata. Itu yang membuat saya kuat. Jadi saya selalu mendengar rekaman gitu, meresapi, menghidupi, melakukan bersama dengan Roh Kudus. Jadi saya senang sekali ada kebahagiaan sendiri kalau mendengar pemberitaan seperti ini itu rasanya bahagia gitu. Ya. Iya Pak, terima kasih. Terima kasih kesaksiannya Bu Levina. Tepuk tangan dan beri semangat buat Ibu Levina. Ya, sama seperti seseorang yang mengandung, ya, mengandung selama 9 bulan. Tentu saja bagi ibu-ibu yang pernah mengandung dan sudah punya anak mengerti ya, bagaimana kesulitan selama mengandung. Siapa yang pernah mengandung selama 9 bulan? Pasti udah ada yang pernah ya. Capek nggak teman-teman yang pernah mengandung? Capek ya, sakit pinggang, ya kurang tidur. Tapi ketika lahir, itu semua sepertinya beban-bebannya hilang semua. Berganti dengan kebahagiaan, berganti dengan satu sukacita. Demikian pula kita sekarang ini sedang mengandung sebetulnya. Sedang mengandung apa? Pengharapan, mengandung satu kebahagiaan yang Tuhan tanamkan. Tapi kita hari ini belum melihat itu. Pengharapan itu penting, teman-teman. Di depan sana tuh pasti Tuhan tunjukkan apa saja yang kita sedang pelajari pada hari-hari ini untuk kemudian kita menuai hasilnya kelak di kemudian hari. Pasti ada panennya. Tapi hari ini ya yang namanya lagi mengandung ya, yang namanya sakit pinggang ya, sakit tulang ya, wajar. Kenapa? Karena kita sekarang mengerami kehidupan yang sesungguhnya. Ya, teman-teman. Kalau kita udah lihat anak kita kan kita melihat kehidupan yang baru yang Tuhan berikan, kok mirip saya ya? Tuhan berikan kepada kita tuh kepercayaan untuk menurunkan keturunan tuh karena Ia melihat kita, kapasitas kita untuk dipercaya melahirkan keturunan. Dan kalau kita mempunyai satu bentuk, apa namanya, ketidakmilikan untuk punya kebahagiaan, alasan untuk bahagia apa? Misalnya gitu ya, kok, keadaan saya begini, keadaan saya begitu, tapi ketika Tuhan berikan kepada kita penghiburan, pengharapan, ada sukacita dan kekuatan yang baru yang mengalir. Ini yang Roh Kudus tanamkan dalam diri kita senantiasa, teman-teman. Jangan lihat keadaan sekitar suasana kita, bahkan hati kita, jangan. Tapi apa yang sedang dikandung oleh Roh Kudus di hati kita itu penting untuk kita ketahui. Kita lagi diajari apa. Dan yang keduanya adalah pecah kulitnya ini yang harus kita ketahui. Kita pecah kulit terus-menerus. Karena kita tahu Allah mendatangkan kebaikan dan Ia memproses kita lewat kehidupan orang lain. Ya kalau keluarga mungkin anak kita, mungkin pasangan hidup kita, mungkin mertua kita, mungkin yang sudah punya besan kita.
mungkin tetangga kita, mungkin siapa saja yang kita kenal. Segala sesuatu Allah mendatangkan kebaikan. Dia pakai siapapun. Dan yang mengerti, yang udah dewasa, tentu saja kita mengerti. Oh, Tuhan baik ya. Makasih Tuhan. Engkau datangkan kebaikan senantiasa bagi mereka yang mengasihi Engkau. Aku mengasihimu, maka berikan kepadaku sukacita yang dikerjakan Roh Kudus. Maka Ia akan berikan kepada kita sukacita yang sesungguhnya. Tepuk tangan semuanya. Denis itu kenapa Denis kamu? Hei. Itu teman-teman ya. Jadi mengerjakan hal-hal yang indah bersama dengan Roh Kudus yang orang lain belum menangkap. Kita tuh lagi mengandung apa yang Roh Kudus tanamkan dalam diri kita. Nanti kelak kita akan panen besar ya. Maka saya mau katakan, yuk datang di Retreat Nasional RTM di tanggal 15, 16, 17 November. Bagi teman-teman yang mau datang ke Bogor langsung, silakan menabung. Nah, ada tiga kalau nggak salah, tiga bagian pembayaran. Silahkan menabung ya teman-teman. Dan teman-teman ditunggu oleh panitia, oleh kami semua di Bogor. Dengan sukacita kalau mau datang silahkan hubungi panitia setempat agar nanti disediakan apa yang perlu diperlukan, apakah ada keberangkatan dari Jakarta bersama-sama atau dari kota-kota lain bersama-sama ya. Silakan teman-teman hubungi ketua kotanya masing-masing bila ada ketua kotanya atau panitia setempat yang ada di grup RTM. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Oke, ada lagi pertanyaan sampai sini? Silakan. Iklan terus, Petnas RTM. Ada pertanyaan saya teruskan kalau tidak ada. Oke, Saya Pak Doni. silakan Nolin ya. Tadi Pak Doni yang tadi dibahas kalau semua yang terjadi itu diizinkan Tuhan ya. Apakah ini tuh relate sama apa berhubungan sama apa yang Tuhan bilang? Jadi sebelum kita lahir itu semuanya sudah ditulis di buku apa itu ya, di kitab-kitab kita sudah ditulis. Jadi semuanya ini udah dirancangkan gitu ya Pak Doni. Betul. Di antara dua itu ya. Iya. Di antara dua ini, apakah bejana kemuliaan atau bejana kemurkaan? Bejana kemurkaan kita tahu beberapa kali dikoreksi nggak mau, akhirnya gagal terus, jadinya pindah daerah, murtad gitu ya, bukan pindah agama, pindah daerah. Artinya bejana yang nggak bisa lagi diperbaiki. Tapi kalau bejana Iya. kemuliaan diperbaiki terus menerus hingga serupa dengan Kristus. Itu arahnya tinggal dua itu. Nah itu yang sudah ditetapkan. Mau ikut yang mana? Gitu loh, Alin. Oke, Nah, Pak kalau Doni. kemudian mau mengarah kepada respon yang benar, maka semuanya akan diserupakan seperti Kristus. Targetnya. Tidak ada yang les dari itu. Iya, iya. Gitu. Teman-teman tahu ya, tidak ada yang kurang dari itu. Semuanya mesti jadi seperti Kristus. Kalau enggak, ya gagal. Pernah dong Pak, pasti kita bilangnya gitu ya. Enggak, asal kita mau nurut aja pada Roh Kudus. Kan dia menjamin kita sebetulnya. Gitu teman-teman. Gitu Olin. Berarti sebenarnya kalau semua yang terjadi ini susah atau senang sebenarnya apa ya maksudnya semua orang masalahnya beda-beda ya terus ya Betul? juga pasti besar. Ya. Tapi maksudnya bukan dipaksa kita untuk meremehkan masalah, cuman ini nih bukan segala-galanya lah gitu. Ya. Jadi pada akhirnya pecah kulit itu mesti terjadi dengan cara apapun. Yang jadinya berat itu karena kitanya berlarut-larut dalam proses yang demikian panjang, lama, dan tidak taat. Iya itu gimana Pak Doni? Ada orang tuh yang kepikiran banget. Iya, karena dia memikirkan dirinya sendiri. Yang dipikirkan dirinya sendiri, tidak pernah memikirkan apa yang Kristus pikirkan. Kalau yang Kristus pikirkan, Roh Kudus akan nolong. Nah, bagaimana kalau kemudian kita masih memikirin diri sendiri? Ada dua kemungkinan. Nasihat dari Roh Kudusnya diikuti apa tidak? Kalau diikuti, puji Tuhan, syukur. Ada lagi nggak kemudian proses, ada lagi yang ketidaktaatannya? Ada lagi, tapi mau nggak diperbaiki di apa namanya, diproses lagi? Mau pindah lagi daerah.
mau nggak dibikin bertobat, mau diproses lagi, mau, tapi pindah-pindah terus. Ini pun sama, akhirnya malah jadinya sukar bertobat lagi. Ada yang begitu. Tapi kalau terus-menerus dikerjakan yang indah oleh Roh Kudus dan semakin mirip seperti Kristus, itu memang arahannya seperti itu. Gitu, gitu, Alif. Ini kalau misalnya kita pakai 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 suatu frasa ya, jatuh bangun dalam dosa, itu bukan yang Tuhan inginkan. Tapi kalau kemudian kita dikupas habis nyawa kita, hidup kita yang lama dengan gantinya hidup yang baru yang dari Tuhan Yesus, itu bukan jatuh bangun dalam dosa. Itu namanya pembaharuan akal budi. Wow. Gitu. Beda ya. Kalau jatuh bangun dalam dosa mah itu mah arahnya udah hampir hampir ke murtad betulnya. Oke, Pak Doni. Iya. Jelas, Olin? Jelas, Pak Doni. Ya. Oke, thank Ya, you. terima kasih, Pak Doni. Kasih, Olin. Oke, ada lagi yang lain silakan. Oke, saya teruskan ya. Terus, jadi kalau jatuh bangun dalam dosa itu bukan pertumbuhan yang sebetulnya diinginkan oleh Allah, tapi biasanya jatuh bangun dalam dosa itu mereka sudah punya bentuk ketidaktaatan terpola. Jatuh bangunnya sebetulnya sudah diprediksikan. Dari mana pemberontakan ya? Itu yang paling utama tuh pemberontakan. Disempurnakan untuk meremukan manusia lahiriah seseorang. Pembungkusnya itu ya, pembungkus roh itu kan manusia lahiriah seseorang ya. Roh Kudus tidak memakai cara memberi lebih banyak karunia-karunia roh atau urapan Roh Kudus. Tapi dengan memakai situasi atau keadaan di luar orang itu untuk menghancurkannya. Tidak juga dengan memberi kekuatan lebih ke dalam manusia batiniah orang itu untuk mengalahkan manusia lahiriahnya. Karena manusia batiniah seseorang tidak akan tega melukai manusia lahiriahnya sendiri. Situasi di luar seseorang lebih mudah mempengaruhi manusia lahiriah. Jadi pengajaran-pengajaran di luar sana mungkin banyak orang dengan cara apa ya? Dengan cara berpuasa. Kan banyak orang begitu ya, berpuasa, baca kitab, berdoa, berharap kemudian dapat urapan. Enggak kayak gitu. Ya, adanya permukaan-permukaan cangkang ini ya dengan cara kita berbahasa roh 5 jam sehari. Enggak kayak gitu juga sebetulnya. Ya, atau Tuhan berikan aku kekuatan untuk menanggung semuanya ini. Enggak kayak gitu juga. Teman-teman, lama-lama ya berontak juga sebetulnya. Jadi gimana dong ya? Nah, lihat ini. Memakai situasi atau keadaan di luar orang itu untuk menghancurkannya. Orang-orang yang tadi saya bilang, bahkan setan-setan pun dipakai sama Allah untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kita bukanlah orang-orang yang terpengaruh oleh orang-orang, oleh roh setan-setan atau setiap yang di luar lahiriah kita, dan kemudian itu kemudian membuat kita semakin kebal. Tidak, justru ya cangkang yang kita miliki akan semakin terpecah ya. Karena situasi di luar kita lebih mudah mempengaruhi manusia lahiriah. Jadi kalau kitanya ngotot, yang terjadi kitanya masih ego kepada keakuan kita. Kita masih egosentris. Kalau fasenya terlalu lama, saya mau katakan gini, mungkin kita lagi berpuasa untuk kita menghadapkan kepada Tuhan keinginan kita tergenapi. Itu salah besar. Big no. Hehehe, kenapa kamu? Jadi baru juga kamu bilang sama saya aku gitu ya tadi. Ayo ngaku. Mau apa ini? Mau Nah, apa ini? ya, gitu Pak, teman-teman. gimana tadi kalau terlalu lama itu karena kita maksakan kehendak kita gitu? Iya, Oh ya. proses yang demikian panjang, lama, tak ada juntrung-juntrungnya, tak ada akhirnya itu, kebanyakan kitanya masih ngotot akan apa yang menjadi kerinduan kita. Saya rindu, wah, dipakai sama Tuhan, misalnya begitu. Tapi nggak pernah Tuhan pakai juga.
Kenapa? Karena Tuhan mempersiapkannya dengan cara yang berbeda seperti versi kita. Ia pakai segala cara untuk datangkan kebaikan, terutama hal yang di luar, bukan yang di dalam. Yang di dalam itu dari Kristusnya sudah nggak diapa-apain lagi. Tapi yang diapa-apainnya kitanya ini, apanya? Cangkangnya. Dikupas. Dan itu nggak enak, nggak menyenangkan. Tapi yang pertama-tama yang paling sangat-sangat kuat adalah keegoisan kita, egosentris kita, kesombongan kita, keangkuhan kita. Ya teman-teman, gitu. Oke, baca dulu ayatnya Ibrani 2 ayat 10. Ini semua baca silakan. Waduh, kok aku? Iya, boleh. Bentar. Boleh. Ini ada di monitor. TB kan ini? Iya, TB ini. Ibrani 2 ayat 10, sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Nah, kamu dapat apa dari ayat ini, Denis? Silakan bagikan. Preach. Kok saya? Preach. Jangan dimatiin dulu tapi monitornya. Enggak, silakan. Mau diliatin, sok. Sok. Oke. Baca ayatnya. Apa yang kamu dapatkan dari ayat ini? Oh, memang. Ya berarti kan Om Doni udah menjelaskan. Pak Doni sudah menjelaskan bahwa setiap orang itu harus dikupas kulitnya. Iya. Aku kasih analogi gampangnya nih. Ibu-ibu semua yang ada di sini, yang hadir di sini, kalau misalnya pengen mendapatkan hidup yang lebih sehat deh, izinkan saya bertanya, semuanya pasti mengatur pola makan dengan baik, istirahat yang cukup, olahraga yang baik agar badannya tetap sehat dan bugar kan? Ya. Nah, tujuannya buat dipecahin kulitnya apa sih? Ya, saya juga tahu nggak enak karena memang semua orang itu pernah ngalamin fase yang namanya diproses. Dagingnya dibredelin semua. Yang nggak baiknya dibredelin semua keluar. Tapi lihat di ayat Ibrani 2 ayat 10, baca kalimat yang ininya, yaitu Allah membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan siapa? Yesus, yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Tuhan Yesus memberikan kita keselamatan di atas kayu salib. Darahnya memang tercurah buat semua orang yang hidup pada zaman itu, bahkan untuk selama-lamanya. Tidak terkekang oleh ruang dan waktu. Keselamatannya ada di situ untuk seluruh umat manusia yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Di luar zaman 0 Masehi atau 1 Masehi. Nah, Tuhan Yesus aja harus menderita buat mimpin kita, buat ngasih kita kemuliaan. Dia tuker ini semua dengan penderitaannya dia, supaya kita yang dapat kemuliaan, kita yang sehat, kita yang terbebas dari dosa, dari semua dosa kita, dari semua keburukan kita dan kesalahan yang akan kita lakukan akan datang. Dia tebus itu semua duluan. Nah, masalahnya ketika ditanyain, mau nggak pecah kulit? Kita tuh sedang menyempurnakan diri kita sama seperti Kristus hidup. Kita tuh buang apa yang kita nggak suka. Memang pada dasarnya karena nggak mau, saya masih suka pegang yang ini karena saya masih suka kontrol orang, ngegibahin orang. Itu mulai dilepasin. Masih mau egois. Itu mulai dilepasin karena kita bakal ngejar itu seperti Kristus, bukan seperti apa mau kita. Terus kadang-kadang, loh kok kenapa masalah saya ketika saya diproses ya belum selesai. Kita tuh diproses oleh Bapa, dibantu oleh Roh Kudus,
supaya jadi sama seperti dia, sesuai maunya dia. Saya kasih tahu gini deh, kalau misalnya kita pernah lihat dan Bapak Surgawi ada tukang periuknya atau Roh Kudus ada tukang periuknya yang membentuk hidup kita sehingga semakin serupa dengan Kristus. Memangnya kita sebagai tanah liat, misal kita bisa teriak gitu ke Bapak, saya nggak mau diginiin, saya nggak mau diginiin. Bukan kita yang punya rencana, dia yang punya rencana. Hmm. Siapa kita? Kita ciptaan. Kita nggak mungkin ngatur pencipta supaya begini, begitu, begini, begitu. Emangnya HP kita bisa ngomong ke kita, pakai gua tuh kayak gini dong. Jangan gesek-gesekin ini gua dong atau apain gua. HP nggak bisa ngomong kayak gitu. Hmm. Karena HP cuman benda yang kita pakai. Ketika kita jatuhin HP kita nggak akan bisa ngeluh. Hmm. Nah, kalau kita diproses sama Bapak terus kita ngeluh, yang punya desain kita bakal jadi kayak gimana, jadi kayak apa, manusia yang seperti Kristus, dan manfaat kita di bumi ini untuk kerajaannya dia, Hmm. yang punya rencana siapa? Bapak. Ya. Tapi itu untuk mendatangkan kebaikan untuk kita. Ya. Cukup ya, Ya, cuma ini aku masih mencerna, masih mau dengerin. Oke, tepuk tangan buat Denis. Benar ya, kadang-kadang kita berpikir gini, Tuhan harusnya gini dong, Tuhan harusnya gitu dong, ngatur Tuhan. Tuhan kau ulurkan tanganmu, kau jamah pasangan hidupku Tuhan, engkau berikan pertobatan, engkau pepetkan dia ke tembok Tuhan, engkau toyor mukanya Tuhan. Jadinya kita malah ngatur Tuhan ya. Nggak kayak gitu kan? Simpel gini, Tuhan, aku bersyukur akan setiap proses yang sedang kau kerjakan. Ini indah pada akhirnya, aku percaya. Tuhan, berikan aku hikmat untuk mengetahui segala sesuatu apa yang sedang kau kerjakan ini, terutama tentang perubahan-perubahan. Apa yang sedang kau kerjakan. Mari Roh Kudus, bangun aku seperti Kristus. Ah gitu. Jadi kita welcome kepada perubahan-perubahan itu, bukan welcome kepada masalahnya. Kita welcome pada perubahan-perubahan itu agar kita embrace, kita bisa memeluk Tuhan, kita bisa mengalami Tuhan. Tepuk tangan semuanya. Ingat, batasan bahwa kita akan mengalami begitu banyak terobosan-terobosan secara rohani adalah seberapa kita taat, seberapa kita menyangkal sangkal diri kita, seberapa kita mau nurut pembaharuan akal budi yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Prosesnya semakin cepat terjadi, yang menjadi itu acuannya adalah terciptanya satu karakter baru. Oh, ini yang namanya rendah hati. Saya cerita ya. Saya mau ngirim gosen, kan saya cerita ya. Ini sudah tahu tuh. Saya ngirim gosen ke rumah kakak saya. Nyasar, gosennya nggak sampai jam 12 malam. Saya komplainnya ke call centernya. Dua kali 24 jam itu kabar tidak ada apapun dari mereka. Itu dokumen penting. Terpikir oleh saya, wah dipakai apa-apa nih, wah dipakai buat pinjol nih, wah dipakai buat apalah gitu ya teman-teman. Bahkan teman-teman saya atau kakak saya bahkan, waduh harusnya kamu bintang 1 dikasih bintang 1 nggak? Enggak. Lah jadi gimana? Akhirnya ditutup reportnya, dikasih bintang 5. Wah, saya kepikirnya hanya kalau dia kehilangan pekerjaan, kasihan. Teman-teman gitu itu yang saya pikirkan. Saya kasih bintang 5 dan saya kasih tips. Akhirnya apa? 2 kali 24 jam dan kemudian orang yang ada nomor teleponnya dari call center-nya dikasih nomor teleponnya, saya hubungin dia dan hari itu juga sampailah paket yang saya inginkan sampai ke tempat tujuan dan dia yang menyampaikannya kembali. Tanpa saya lakukan kesalahan, mengkoreksi dia, membuat dia jadi jera untuk berbuat kesalahan. Kenapa? Yang sedang diubah hatinya oleh Tuhan, bukan si Gojeknya, tapi saya yang diubah. Tepuk tangan dong.
Yang saya rasakan apa? Oh, ini namanya orang yang sabar. Oh, ini namanya buah roh, yaitu kesabaran itu rasanya seperti ini. Oh, rasanya kalau diperlakukan tidak adil tapi kok kemudian mempunyai sukacita itu, ini loh rasanya. Ini loh rasanya rendah hati. Jadi saya menikmati rendah hatinya Kristus. Saya menikmati kesabarannya Kristus yang ada dalam diri saya. Jadi setiap buah roh itu kan disiapkan Tuhan. Oke? Setiap setiap kesabaran itu Tuhan yang sediakan. Kita tuh pada dasarnya nggak sabaran. Iya nggak teman-teman? Pada dasarnya kita tuh orang yang gampang terpicu oleh keadaan, bukan? Hingga kita emosi, kita mungkin cepat tersulut ingin menyampaikan sesuatu yang dari keluar mulut kita berupa sumpah serapah, berupa umpatan, berupa sebel. Nah, kayak gitu. Ini semua tiba-tiba hilang begitu aja. Hanya pengharapan akan mudah-mudahan orang itu yang menyampaikan gosen itu nggak ngalami masalah apa-apa ya. Karena saya melaporkan ini kepada call center kan saya mesti mudah-mudahan orang yang rumahnya diberikan paket itu menyimpannya ya, tidak menyalahgunakan itu. Dan saya berdoa pada Tuhan pada saat itu, pada malam hari itu. Dan Tuhan dengar doa saya. So, sebetulnya yang sedang diubahkan kan saya, tapi pelakunya kan orang lain. Yang ngerugiin saya kan orang lain. Harusnya orang itu kan diproses oleh orang berwajib. Enggak harus. Oke, teman-teman mengerti ya? Proses yang sedang dikerjakannya adalah kita. Karena kita ini adalah objek kasihnya Allah. Maka Allah ingin mendidik kita agar kita seperti anaknya, Kristus Yesus. Oh, Oke, itu. Yo, apa nambahin Bu? dong. Hah? Nah, nambahin. Nambahin apa? Ya masih yang sama. Oh, oke, silakan. Eh, kan mungkin kita semua ya setelah Om Doni nyeritain ini ke saya, kalau ibu-ibu biasanya manggil Pak Doni. Apakah setelah nyeritain itu bisa kepikiran yang aneh-aneh, Pak Doni? Bisa. Pak Doni bisa overthinking semalaman nggak tidur? Bisa. Bisa. Tapi izinkan saya bacain satu quote yang Om Doni, tolong co-host please. Oke. Aku mau share sesuatu. Semoga itu nggak kegulung ya. Hmm? Oke, sok. Semoga itu nggak kegulung soalnya aku nemu di Instagram tadi bagus banget. Boleh. Mana ya lupa gua. 2 menit lagi. Eh, kok gitu? 1 menit lagi. Kok nggak bisa sekarang? Bisa Oh, kamunya screen. share screen dulu. Kok gini yang aku buat? Kamu itu dulu share screen layar dulu. Ya bentar. Hmm. Ininya belum kan itu teh ya, biasa, tahu kan? Nah, Zoom belum diizinin. Masa? Itu udah. Ah, ini baru diizinin. Kan biasa, begitulah yang baru. Hmm, nah, nah, bukan. Jika kamu gagal menguasai perasaan, kamu gagal menguasai keadaan. Hmm. Bentar, balik dulu. Mana ya? Stop ya. Dari quote yang tadi saya kasih lihat ke ibu semua, kadang-kadang gara-gara emosi kita kita kesulut, kita jadi kesel. Gara-gara perbuatan satu orang atau keadaan yang ya jujur-jujuran aja deh. Ngomong nyebelin banget, Kesel. bikin kesel, bikin mau marah. Itu pengen cubit pipinya. Karena
Karena hari Jumat kemarin juga saya ngalamin yang sama. Saya mau UTS bahasa Inggris. Ada satu guru baru yang memang dirumorkan sama banyak orang itu tanda kutip nyebelin. Bukan aku jadi sebel ke gurunya atau gimana. Ketika paket soal dianterin dan dia bawa paket soal ujian bahasa Inggris, soal buat kelas 11, itu kurang 2. Saya harus nunggu 10 menit buat saya dapat kertas soal buat ujian bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris terkenal itu soalnya sangat banyak. Jadi butuh sekali ketepatan waktu ketika bel bunyi soal dibagikan harus langsung mulai mengerjakan. Gimana perasaan saya saat itu? Oke, jujur. Saya mulai sebel. Kok gurunya nggak ngecek lebih awal sih? Kok kenapa yang di ruang pengumpulan lembar jawab, lembar soal, di ruang khusus pembagian keluar masuk soal ujian dan lembar jawaban, gak ngecek kenapa kurang 2. Jadi nggak dapat salah satunya. Hari itu bener-bener saya bilang, saya sampai jujur bilang gini, kalau nilai bahasa Inggris gua sampai nggak keisi satu soal, kalau nggak sampai jelek, selalu. Karena saya tahu betapa banyaknya soal yang kemungkinan saya harus kerjakan, saya kesel. Tapi ketika saya terima soalnya, plak depan mata saya. Setelah telat 10 menit, dan saya udah kesel duluan, saya lihat soalnya. Ternyata soalnya lebih sedikit dari biasanya. Lebih dipermudah juga dari biasanya. Bukan bukan buat show off atau apapun. Karena itu di luar kebiasaan. Biasanya soalnya banyak dan bersub soal. Jadi butuh waktu lama mengerjakannya. Ketika saya terima soalnya, ketika saya selesai mengerjakannya, saya saya tutup pulpen saya bilang, ternyata kadang-kadang ketika kita marah duluan, situasi yang kita takutkan itu nggak sesuai realita kok. Yang pegang kendali siapa? Roh Kudus, Tuhan. Kita punya siapa? Bapak. Pak Doni mungkin bisa bisa mikirin, wah, salah alamat, salah kirim. Wah, file ini bisa disalahgunakan sekali nih. Bisa-bisa saya dalam masalah besar. Data pribadi saya digunakan bla 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 dan seterusnya. Tapi ketika kita berhasil menguasai emosi kita dengan baik, terkadang apa yang kita takutkan itu nggak terjadi. Bukan karena kita mau bilang ke diri kita sendiri, kita bisa mengontrol keadaan. Karena ya saya dan ibu-ibu semua, termasuk Pak Doni, siapa sih yang nggak suka kalau semuanya serba teratur? Hari ini aku bangun jam segini, terus ngapain, terus setelah pulang berkegiatan ini gue mau ngapain. Dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, sampai kita bangun lagi di hari besoknya, kita tuh suka semuanya teratur. Dan kita tuh cenderung sebel ketika apa yang kita nggak pengen itu terjadi. Ketika kita berhasil jadi jadi sebuah biji yang dikupas, kulit yang diremukkan, ego kita hilang. Itu yang Tuhan mau. Kita nggak kita bu, kita nggak jadi orang yang selalu menyalahkan orang lain karena ya udah sih. Pak Doni bisa bilang kan, ya udah gue deh yang salah, tanggung jawab dong. Atau Pak Doni bisa laporin polisi segala macam. Itu mungkin kan. Terus saya bisa ngadu ke kepala sekolah, ngadu ke guru BK, atau ngadu ke wali kelas saya yang notabene sebagai guru bahasa Inggris. Bisa.
kadang-kadang memang ada pilihan-pilihan yang memang nggak enak, tapi dari pilihan-pilihan yang kita pilih, rasanya nggak enak sih. Kayak bilang, lah, Pak Doni harus nunggu 2 hari kemudian. Ya udahlah, ketika kita menjadi manusia yang dewasa, saya baru sadar ngomongnya udahlah itu bukan Dah lah. tanda kita sebel atau artinya kita udah bisa let go. Hmm. Ya udahlah, I'm fine, I'm okay. Jadilah demikian. Walaupun jujur Pak Doni dan saya di situasi di 2 kondisi yang berbeda, memang sempat khawatir dan kesel. Tapi ketika hasilnya keluar, kita bisa bilang, udahlah, nggak apa-apa. Tuhan tuh pengen kita menjadi pribadi, bukan hanya sebagai anak Allah, hubungannya ke Dia, itu jadi sangat lebih baik. Kita jadi duta-duta kerajaan Allah seperti yang Bapak inginkan. Kita juga jadi manusia yang berdampak buat semua orang. Karena saya kan sering diskusi sama Pak Doni, ada pertanyaan dari motivator yang lucu. Kalau kita udah pulang ke rumah Bapak, pas tanda kutip pemakaman kita, setelah kita pergi ke surga, orang-orang di bumi itu yang kita tinggalin, pengen nginget kita tuh sebagai orang yang kayak gimana. Dampak kita bagi sesama tuh gimana gitu. Apakah kita jadi orang yang menyebalkan? Kita jadi orang baik? Kita jadi orang yang membangun? Bapak tuh pengen meremukkan ego kita, biar kita tuh jadi cerminan kerajaan Allah, agar agar semakin banyak orang kenal Dia. Jadi bukan soal soal ih nggak enak. Memangnya kita bisa bilang gitu, hidup sehat itu nggak enak, kerja itu nggak enak. Kan pada akhirnya kita yang dapat duitnya, kita yang punya segala sesuatu yang lebih baik. Kita nggak bisa ambil semuanya dari 2 sisi. Terkadang perlu suatu pengorbanan dari diri kita sendiri, mengorbankan apa yang buruk untuk menerima yang sangat teramat lebih baik dalam situasi apapun. Bahkan ketika kita diproses Bapak, saya tahu rasanya ngorbanin ego, ngorbanin waktu, ngorbanin perasaan, ngorbanin kesel. Bahkan Pak Doni tahu ngorbanin kesombongan. Rasanya enak, kayak si ini kan harusnya nggak begitu, sih itu kan harusnya nggak boleh terima ini. Tapi tapi ketika ditanya sama Roh Kudus, kamu pengen jadi pribadi yang lebih baik? Semua orang jawab iya. Kalau kita nggak mau lepasin semua hal-hal ini, ya Roh Kudus juga nggak akan pernah melepaskan ujian yang dia berikan di dalam hidup kita lepas, karena kita belum lulus di ujian yang satu itu. Jangan ngeluh. Tadi kenapa Om? Tendang. Sinyalnya buruk. Oke, terus terus. Eh, kalau misalnya kan kadang-kadang kok masalah ini nggak beres-beres. Saya pernah ada di situasi yang sama. Bukan maksudnya pengen merasa lebih baik atau gimana daripada ibu-ibu semua, karena umur saya juga yang paling kecil di sini. Kalian kalian semua lah yang lebih berpengalaman dalam namanya pengalaman hidup. Tapi satu hal yang saya tahu pasti, jadi dewasa itu terkadang memang nggak enak.
Tapi jadi dewasa itu bisa mendewasakan orang lain Iya, yang belum dewasa. iya. Karena saya pernah bilang ke Pak Doni gini, kok saya dewasa secepat ini ya? Ketika Pak Doni dan saya ada sesi berdua pribadi khusus tiap minggu tuh ada pasti kami berdua ketemu. Kok jadi dewasa lebih awal tuh nggak enak. Jawaban Pak Doni kadang-kadang membuat saya ini, ketika kamu dewasa lebih awal, ketika kamu diubahkan Tuhan lebih jauh daripada yang lain, kamu tuh jadi bisa menyontohkan, menjadi teladan, ngasih tahu apa yang benar ke teman-teman kamu yang belum tahu apa yang benar. Bukan karena kamu ngerasa kamu hebat atau kamu apa. Kamu jadi bisa bantuin banyak orang. Itu adalah arti sesungguhnya jadi dewasa. Loh, jadi dewasa nggak enak. Tanggung jawab kita sebagai anak Allah banyak banget. Ya. Aku ngaku sendiri ke Pak Doni. Tanggung jawab aku banyak, Om. Sebagai anak Allah, tanggung jawab aku banyak, Om. Aku harus nolongin teman. Aku harus bantuin ngasih solusi atas masalah mereka. Kadang-kadang mereka minta tukar pendapat dan lain sebagainya. Kenapa kayak semuanya serasa lebih enak ketika kita jadi pendengar pasif? Maksudnya pendengar pasif, misalnya dengerin pendeta A bicara, dengerin Pak Doni bicara. Kita cuma mendengarkan. Kita tidak harus mengerjakan apapun. Karena kita cuma makan. Hmm. Ini kan kita membagikan makanan tanda kutip. Hmm. Aku pernah ngomong kepada kapan aku makannya? Kapan aku punya waktu cuma sekedar duduk belajar firman Tuhan lagi atau dengerin orang-orang sharing gitu untuk referensi tambahan? Kok seakan-akannya aku yang keluar lebih banyak. Tapi setiap kali kita semua ngasih atau menabur pada orang lain suatu hal yang kita terima lebih dahulu, kita tuh nggak akan kehilangan apa-apa kok. Justru kadang-kadang kita merasa tambah terberkati, bukan karena kita hebat, kita bisa, dan kita mampu untuk lakuin itu. Karena kita sedang berdampak dan memuridkan banyak orang itu ke arah Kristus. Jadi yang paling mungkin kedengarannya lucu banget. Tambah susah masalah yang Roh Kudus berikan di dalam hidup kita, tambah keras proses yang Roh Kudus berikan kepada kita. Ayo kita tepuk tangan sorak-sorai karena pada hasil akhirnya itu akan jadi lebih enak juga bagi kita. Karena semakin keras prosesnya, semakin ketika kita keluar dari proses itu, kita akan menjadi pribadi yang sangat jauh lebih baik daripada sebelumnya. Hmm. Udah. Tepuk tangan. Jadi saya mengutip apa yang dibaca sama Denis ya. Menyempurnakan Yesus Allah itu yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Jadi dengan penderitaan ini apa? Disalib itu pada masa Yesus. Penderitaan yang kita alami itu apa? Sangkal diri diantaranya. Menikmati hidup Kristus bagi daging kita menderita. Menikmati hidup Kristus, kesabaran, buah roh itu bagi daging kita ini penderitaan. Nah, tapi ingat di dalam semuanya itu ketika kita menjalaninya demi proses itu, ada kekuatan baru yang dinyatakan oleh kehadiran Tuhan dalam diri kita. Yang kelak tadi kata Denis, kita akan menerima ganjarannya. Yaitu apa? Kehidupan yang kekal, hidup yang sebetulnya, kehidupan yang sejati. Jadi teman-teman jangan dulu kita keburu protes ya tentang apapun. Tidak terima akan pendidikan Tuhan.
Enggak. Kita terima dulu aja, Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur kau memperhatikan aku. Ya itu kan perkataan yang merupakan satu apa namanya? Menunjukkan emosi perasaan kita nggak marah, nggak kesel, tapi menunjukkan pada kita ketaatan kepada Tuhan akan setiap prosesnya itu. Dan Tuhan suka akan itu. Ya teman-teman, jadi penderitanya nih maksud di sini adalah bagaimana kita kehilangan hak kita sebagai manusia. Bagaimana kita kehilangan kenikmatan kita sebagai orang yang kedagingan dan diganti dengan yang baru yang dari Tuhan. Itu memang penderitaan namanya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Terima kasih Denis sharingnya. Oke, kita tambahin sedikit ayat berikutnya dibaca oleh, silakan dibaca, siapa yang mau baca boleh. Lukas 22:31. Pak, Ya, aku baca. boleh, silakan. Buat Lukas Indah ya. 2 ayat ya, Lukas 22 ayat 31. Simon, Simon, lihatlah iblis telah menuntun untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Amin. Terima kasih buat Indah. Ya. Coba, teman-teman ada yang pernah menampi gandum? Mungkin belum pernah ya. Menampi beras? Pasti pernah ya, zaman-zaman dulu ya. Menampi beras oleh ayakan ya. Memisahkan beras dan sekam-sekam atau ada biji-biji yang mesti terpisah dengan beras yang akan kita nikmati jadi nasi. Saya pernah tuh, sering dulu. Dulu, sekarang kan udah ada rice cooker ya. Tapi kalau zaman dulu tuh, mama saya sering nugasin saya untuk menampi beras, memisahkannya dengan biji, dengan kutu ya, dipisahkan. Ya, jadi menampi seperti gandum, kata Tuhan Yesus. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Jadi apa yang terjadi pada saat itu? Iblis mau mencoba memisahkan Petrus dari Yesus. Teman-teman, yang terjadi adalah ketika kita mengalami penderitaan, masalah, problem, si iblis itu berusaha ya untuk memisahkan kita dari Tuhan. Tadi kan dikatakan keadaan di luaran itu sangat mudah mempengaruhi manusia lahiriah. Situasi di luar bisa mengoyakkan emosi kita. Tapi sebetulnya oleh Allah, situasi di luar mengoyakkan manusia lahiriah. Artinya apa? Cangkang manusia lahiriahnya dibukain untuk menerima Kristus. Menghidupkan Kristus. Menghidupkan pikiran dan perasaan Kristus. Simon Petrus itu satu di antara dua orang yang sedang dipakai sama si jahat untuk mengkhianati Yesus. Yang satu kemudian dapat penghiburan ini, tapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Yesus berdoa bagi Petrus untuk imannya, Petrus jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudara. Beruntunglah Petrus, ketika kemudian ayam berkok 3 kali, dia sadar kesalahannya. Dan dia kemudian ketika Yesus datang, memulihkan dia mau dipulihkan. Bagaimana dengan Yesus Iskariot? Apakah dia dapat pemulihan? Sesungguhnya sudah. Dalam konteks ketika bukan ibadah ya, perjamuan terakhir itu, yang terjadi adalah Yudas Iskariot ditempatkan sebagai tamu kehormatan. Tamu yang diharapkan mempunyai satu bentuk kesempatan untuk menerima penghormatan dari Yesus. Jadi ketika menerima tubuh dan darah Yesus, ya, justru Yudas Iskariot kerasukan setan. Dan rencana kemudian yang dialamatkan kepada dia mau terima sebagai bentuk pengkhianatan Yesus kepada Yesus, ia mau menyerahkan Yesus untuk 30 keping perak. Tapi apakah Yudas Iskariot dapat pemulihan? Ternyata dia memilih keluar dari kehidupan Yesus, kemudian dia melihat Yesus disalibkan, dia kemudian membunuh dirinya sendiri,
menggantung dirinya sendiri dan kemudian ususnya keluar. Nah, ini satu bentuk bagaimana dia ternyata memilih untuk binasa, keluar dari Tuhan sepenuhnya. Nah, teman-teman ingat ini, kejadian apapun tidak akan bisa memisahkan kita dari Tuhan. Ingat apa yang saya katakan pada sore hari ini, malam hari ini ya. Kejadian seberat apapun tidak akan memisahkan kita dari Tuhan Yesus. Kenapa? Tuhan Yesus mau masuk ke area yang paling dalam di dalam liang kubur di daerah maut untuk menggantikan kita. Gak usah ke sana. Gak usah ke situ ya. Gak usah. Kamu beroleh hidup dan hidup yang kekal. Aku yang ke sana. Teman-teman, kalau teman-teman sekarang digerakkan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus untuk kemudian menerima perkataan ini, maka bertobatlah. Maka berubahlah. Dan biarlah cangkang-cangkang dalam nyawa kita ini dibukakan oleh Roh Kudus. Kita jangan lagi terpikir untuk, Tuhan kok lupain saya sih Tuhan. Tuhan kok nyuekin saya Tuhan. Tidak. Ya teman-teman, tidak sama sekali. Yuk tepuk tangan semua buat Tuhan Yesus. Oke, ada pertanyaan? Waduh, hari ini kok banyak banget ya. Satu hal yang dibukakan. Yang lain dulu. Berat. Ayo lain dulu. Berat, berat. Berat ya. Ada lagi yang mau bertanya silakan. Tanya Pak. Boleh. Berarti apakah penderitaan itu adalah bagian dari cangkang yang terbuka itu? Betul. Terus apakah semua masalah yang kita hadapi yang membuat hati hancur, membuat kita marah, apakah itu karena berpusat kepada diri sendiri? Terus yang satu lagi, apa ya? Yang tadi Denny sudah bilang. Tujuan dari cangkang yang terbuka, cangkang lama yang terbuka itu sebenarnya untuk Tuhan mendewasakan kita lebih lagi untuk bisa mendewasakan orang lain yang tadi Ya. Dennis bilang. Semuanya betul. Itu Pak, 3 pertanyaan itu. Tiga-tiganya betul. Semuanya betul. Jadi ingat Iya. ini, kalau kita ngalamin proses yang sedemikian berat itu, ingat jiwa-jiwa di depan sana. Iya. Gitu ya. Iya, dibukakan semuanya. Iya, makasih Pak. Terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Levina. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau enggak saya lanjutkan. Oke, selanjutnya satu lagi ya. Mudah-mudahan habis bahannya hari ini. Proses kehancuran. Berbagai istilah telah dipakai oleh hamba-hamba Tuhan yang menulis tentang hal ini. Rebuknya insan, proses pembentukan, proses salib, dan sebagainya. Proses kehancuran ini dapat terjadi secara tiba-tiba dalam hidup seseorang atau secara perlahan-lahan. Nih, lihat. Proses berjalan lambat dalam diri seseorang karena kurang pengertian tentang proses salib ini. Bila Tuhan membawa kepada kehancuran, orang itu menarik diri dan kecewa kepada Tuhan atau sibuk menyalahkan orang lain. Ya, jadi ini banyak orang nggak mengerti tentang proses salib ini, kehancuran ini, karena kemudian Tuhan menempatkan kita di situ untuk kemudian kita dikupas habis, manusia lama kita, tapi orang itu kecewa dan menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, keadaan, bahkan siapapun. Lukas 9 ayat 23. Silakan, siapa yang mau baca? Bu Itun bisa baca kah? Atau yang lain boleh? Ya, Pak. Terima kasih, Bu Itun. Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Terima kasih, Bu Itun. Selanjutnya, Bu Made ada? Apakah ada? Terima kasih, silakan. Tania. Kelihatan. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya, terima kasih Bu Made. Selanjutnya, Bu Yunika ada? Ya. Shalom, Pak. Shalom.
Silakan Bu. Yeremia 17 ayat 7 ya Pak. Betul Bu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, Amin. terima kasih Bu Yeni. Jadi orang yang ngandelin manusia, orang lain untuk berubah pun, untuk yang manusia itu mengerti kita punya perasaan seperti gimana, harusnya dia tahu dong, saya tuh pengennya seperti gimana, harusnya dia peka dong, sensitif dong jadi orang. Nah, lihat, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Apalagi terkutuk pula orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya ngebatin gitu ya, ngebatin agar orang lain bisa mengerti gitu apa yang menjadi kesulitannya. Ngerti nggak sih sebetulnya saya tuh pengennya apa? Ngerti nggak sih sebetulnya aku tuh lagi ngebatin gitu. Itu sebetulnya kita tuh orang terkutuk, teman-teman. Ya kita tuh menjadi orang yang ada di wilayah kutuk, bukan di wilayah berkat. Dan ini sangat mengerikan. Ya banyak orang ya ada di sini. Ya, rasanya Tuhan kok jauh ya? Karena dia menimbun kutuk kepada dirinya sendiri. Ya, apalagi nggak pernah ngarepin Tuhan untuk merubah hatinya. Nah, teman-teman itu yang mesti kita harus ketahui. Dan itu yang terjadi kalau kemudian proses kehancuran ini adalah sesuatu yang Allah inginkan. Sebetulnya untuk apa? Untuk kebaikan kita. Untuk kemudian kita beroleh seperti apa yang Tuhan hidupi, ya. Dan kalau kita menerima ganjaran, ya, apa yang terjadi? Kristus menerima ganjaran atau hajaran agar kita yang di dalam Kristus tidak menerima ganjaran, hajaran, hukuman lagi. Tapi bila Anda keluar dari Kristus, seperti tadi yang saya katakan tentang Yudas Iskariot ya, yakni bila memasuki daerah daging lagi, hajaran kembali akan Anda alami. Ya, Kristus menerima ganjaran, hajaran di tempat yang harusnya kita masukin, tempat-tempat terkutuk, tempat-tempat yang menjauh dari Allah. Itu Kristus sudah selesaikan semuanya. Agar kemudian kita nggak usah menerima ganjaran, hajaran, hukuman lagi. Tapi kalau kemudian kita memilih untuk saya mau terima semuanya Tuhan, ya. Asal kemudian saya memiliki apa yang saya inginkan. Nggak kayak gitu. Kita kemudian menjadi orang yang diproses lebih lama. Diproses dalam hal ini yang terjadi kita jadinya yang menerima kesengsaraan hidup itu bukan penderitaan. Teman-teman, bedakan penderitaan sama sengsara. Sengsara kita pilih benar-benar kita memilih dan keluar dari Kristus. Penderitaan yang terjadi kita diproses untuk mengalami pecah kulit. Artinya kita dapatkan kemuliaan Tuhan. Kalau sengsara kita semakin nestapa dan jauh dari Tuhan. Mengerti ya? Ini daerah yang keliru yang tidak harus kita alami sebetulnya. Lukas 23 22 silakan dibaca oleh ada Bu Yohana ada? Bu Shalom, ada. Silakan Bu Yohana ya. Shalom silakan. Lukas 23 ayat 22, kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati, jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Nah, teman-teman ini makasih Bu Yohana. Sama-sama. Ini kejahatan apa yang sebetulnya didapati oleh Pilatus kepada Yesus? Nggak ada. Nggak ada yang salah. Tidak ada satupun kesalahan yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Ini manusia layak untuk dibebaskan. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Apa hajaran yang dialamatkan kepada Tuhan Yesus? Apa alasannya? Kenapa coba? Mengapa dia dihajar? Ya untuk melampiaskan kemarahan publik loh pada kala itu. Betul, satu itu ya. Kedua, dia tidak mau ambil bentuk humiliated by the people gitu. Karena nih orang udah diajukan ke sini kan berarti mesti terbukti salah dong gitu. Dia mesti membuktikan ini terdapat kesalahan tapi kan nggak ada. Jadi untuk menghindari adanya humiliated by public, ya, jadi dipermalukan oleh publik, maka dia menghajar Yesus. Sebetulnya yang dia lakukan adalah hajaran itu berfungsi untuk agar kita tidak usah dihajar oleh situasi keadaan yang mencengkram kita.
Tapi kalau hukuman itu apa? Sesuatu yang selayaknya kita alami karena kita bersalah dalam satu tindakan atau beberapa tindakan. Jadi kalau kita menderita, menderitalah dengan benar dengan adanya satu pengupasan cangkang agar kita beroleh kemuliaan. Tapi kalau kemudian asal menderita, kita sengsara dan kita karena kemudian punya kesalahan yang layak dihukum. Karena kita berbuat dosa, karena kita berbuat kesalahan. Apalagi kita telah melakukannya karena kesadaran kita sendiri. Jadi setiap dosa yang kita lakukan itu ada konsekuensinya. Nah, pengampunan diberikan berdasarkan bahwa kita bertobat, itu untuk meminimalisasi konsekuensi itu hadir untuk kemudian menghajar kita habis-habisan. Mengerti teman-teman? Agar kita tidak usah diproses habis-habisan jadi sengsara. Kenapa? Karena sesungguhnya sebanyak apapun yang sedang anak-anak Allah alami, permasalahan itu dalam tubuh jasmaniah, tubuh daging, atau apapun itu, Kristus dan kekuatan Roh Kudus hendak menghukum dosa dan maut dalam tubuh daging manusia lewat hidup Kristus sendiri. Pak, kalau ternyata adanya ketidaktaatan atau adanya sikap membandel, apa yang kemudian Allah lakukan? Tetap dosa dan maut serta kuasanya itu, daging itu, mesti dimatikan dalam tubuh manusia itu sendiri. Lewat cara apa, Pak? Saya kasih tahu. Penyakit. Di antaranya. Ya. Jadi karena kemudian penyakitnya melawan manusia ini, melawan anak Allah ini, maka kemudian yang terjadi, ya Allah sendiri atau Roh Kudus sendiri mematikan kuasa dosa itu dalam tubuh manusia ini, anak Allah ini, agar benar-benar dosa itu dihukum dalam tubuh manusia. Nah, selama kemudian orang ini menerima Kristus dalam kehidupannya, patuh dalam perkataan Tuhan, meskipun dalam proses pertobatan ini kemudian diranjang ini udah bertahun-tahun, tapi pada akhirnya kelak kalau orang ini mengalami pemulihan, maka benar terjadi. Orang ini dibebaskan dari yang jahat sampai di akhir hayatnya. Ya, teman-teman, itu saya rasa itu adalah mungkin jalan terakhir. Kalau kemudian ada saja yang anak-anak Allah yang mempunyai tabiat yang sukar dibereskan oleh Roh Kudus. Mungkin itu jalan terakhir. Itu teman-teman. Oke? Ya, kan kita nggak tahu ya di zaman lampau ada yang seperti begitu, pendidikan seperti itu, jalan seperti itu. Pada sore hari ini kita telah menerimanya, maka tidak ada hukuman apapun lagi bagi anak-anak Allah. Hanya jika kita menjadi anak-anak yang dipimpin Roh Kudus. Tepuk tangan semuanya. Ya. Boleh disederhanain nggak? Apa tuh? Karena aku punya analogi yang tepat. Boleh, silakan. Coba. Tuhan Yesus tuh, nah, ibarat gini, ada satu kotak besar, dan yang masuk ke dalam kotak itu tuh Tuhan Yesus. Blep. Masuk ke sebuah kamar kecil, Tuhan Yesus tuh cuma bisa putar-putar di kamar kayak sekecil itu loh, kayak cuma kotak gitu. Cukup buat jalan sedikit dan itu. Karena apa yang mau saya gambarin di sini tuh gini. Yang Pak Doni tadi bilang, Tuhan Yesus tuh udah masuk ke alam maut, udah sampai ke tempat-tempat terkutuk yang memang harusnya kita masuk ke dalam area alam maut yang ada di sana. Tapi Tuhan Yesus mau masukin. Tuhan Yesus tuh kayak masuk kotak. Kotak deh, kotak. Beb, masuk di sana. Kotak ini tuh dia dibatasi. Dia normal human. Kalau dia dalam bahasa saya dalam mode Tuhannya yang tidak dalam bentuk manusia, yang biasa bisa ngerasain yang namanya capek, ngantuk, pengen tidur, pegel-pegel, lapar, pengen minum, butuh temen, nangis, segala emosi-emosi yang sangat-sangat sering dialami kita manusia biasa. Padahal dia dalam mode kealahannya, yaitu dalam Allah yang sepenuhnya, sebelum turun jadi manusia di bumi ini, dia bisa tinggal perintahin malaikat,
semau dia. Dia bisa atur ini, sana, sini, sana, sini. Ketika dia di bumi, dia dibatasi oleh kotak. Kotak itu tuh kehendaknya Bapa tuh apa? Rasanya jadi manusia itu gimana? Dia nggak bisa seenaknya. Dasar kamu menghina saya, petir turun, buar. Bola api turun. Sampar terjadilah. Dia sedang jadi manusia biasa. Kadang-kadang ada orang yang ngeluh, masalah saya besar banget sih. Masalah saya kok ekstrim banget. Kok Tuhan yang merhatiin saya? Kayak seakan-akan tuh dia yang manusia paling menderita. Yap. Tuhan Yesus tuh dimasukin kotak. Kotak tanda kutip. Dia tuh dibatasi oleh keadaan-keadaan tertentu sehingga dia tidak bisa bertindak maksimal seperti biasanya. Dia harus nurut kehendak Bapa. Dia merasakan apapun yang dirasakan oleh manusia normal pada umumnya. Dia harus melakukan itu untuk kebaikan seluruh umat manusia, agar seluruh umat manusia yang kita kenal saat ini kelak nggak akan masuk neraka bareng Lucifer dan para bro-bronya dan kawan-kawannya. Jadi kita nggak usah bergabung ke sana. Ketika kita dewasa, kita didewasakan, kita dipecah kulitkan. Kayak kita bilang, kok berat Tuhan, kok berat. Oh, aku nggak mau nurut Tuhan ya, aku mau pengen yang kita sendiri. Karena kan aku pasti bisa. Ada sisi, bukan sisi egois, tapi ketika kita yakin kita akan bisa melakukan segala sesuatu sendiri. Atau juga ada kadang-kadang orang yang mengalami masalah, kok Tuhan jahat? Tuhan tuh pernah tanda kutip dibatasi loh segala sesuatunya. Dia harus jalanin itu 33,5 tahun. Dan which is bukan waktu yang sedikit untuk ukuran tanda kutip jadi manusia untuk sekian tahun lamanya. Tes. Jadi Allah. Dia tuh dibatasi 33,5 tahun. Sementara kita terbatas terus menghukum kita. Kok kita nggak bisa sih begini. Ketika Roh Kudus menghukum kita, dia bilang Roh Kudus jahat. Kadang-kadang kita tuh kayak seakan-akan paling menderita sendiri. Tapi dalam segala pencobaan tuh, kayak yang Pak Doni tadi bilang, kita tuh dibatasi di dalam lingkungan yang terkontrol. Diajar, kalau kita ada di luar daerahnya, daerah Roh Kudus, daerah Tuhan Yesus, daerah Allah Bapa, di mana mereka berdaulat di situ, kita keluar dari wilayah itu, kemungkinan kita bedain dua hal ini, dihajar untuk mencelakakan, melumpuhkan, tapi dihajar untuk dididik. Kita tuh di dalam area yang teratur untuk dihajar, untuk dididik. Nggak akan mati kok kita, nggak akan kenapa-napa kok kita tuh dididik. Jadi ketika seakan-akan kita udah nggak kuat, masalah itu ada, ingat kita itu dididik. Sudah pas 2 menit kan? Oke. Yuk kita lanjutin lagi. Tadi apa bedanya hajaran? Hajaran itu adalah bentuk bagaimana Allah mendidik kita. Oke. Dalam Ibrani 12 ayat 7, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayah. Dalam Ibrani 12 ayat 10, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita.
supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Nanti di bawahnya itu ada tujuan akhir dari bagaimana kita pertemukan ya, brokenness ini. Barang siapa kukasihi dalam Wahyu 3:19, ia kutegur dan kuhajar. Relakan di hatimu dan bertobatlah. Dalam Makan Bapak. dalam Matius 5:22, setiap orang yang marah kepada saudaranya harus dihukum, siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil, ia harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi tentu ini ada penghukuman. Penghukuman ya kepada orang-orang yang bagaimana tidak taat sama Tuhan. Ini ada ayatnya juga di dalam ayat Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Ya. Dalam Kristus Yesus tidak lagi kita dapatkan penghukuman. Tapi kalau di luar dapat. Kalau orang lahir baru bisa di luar Kristus nggak? Banyak. Oke. Orang yang lahir baru masih bisa di luar Kristus, Pak? Masih banyak. Makanya mereka dihukum oleh keadaan-keadaan dan mereka kemudian mempunyai hati yang meronta-ronta dalam kesesakan. Oke? Ya, teman-teman begitu ya. Terus yang terjadi adalah untuk membentuk seseorang, Roh Kudus harus menunggu waktu yang tepat. Jadi adalah waktu dari Allah juga, kemudian untuk mendesain kembali manusia ini sendiri. Kapankah ia dengan leluasa dapat membentuk seseorang? Saat orang itu dengan kesadaran penuh mempersembahkan dirinya kepada Tuhan. Dan mungkin teman-teman juga pernah mengalami ini di saat-saat genting, kemudian tibalah muncul perkataan itu di hati kita dan kita berdoa, Tuhan, aku serahkan semua hidupku kepadamu. Nah, saat itulah kemudian yang terjadi bahwa kita mengalami proses dari Tuhan yang demikian seperti ini. Dalam Roma 12 ayat 1, ini yang terjadi bahwa ketika kita mempersembahkan tubuh, maka kita kemudian dibaharui oleh Roh Kudus. Ya, Bentar, tadi nge-lag. kenapa? Kata 3 kali. Kata 3 kali. Ntar dulu. Patah-patah. Oke, dalam Roma 12 ayat 1 kita membuat bisa mengerti ya di sini bahwa ketika kita diproses oleh Roh Kudus, ya, ini saat yang tepat. Kapan saat yang tepatnya? Ketika kita mempunyai ikrar dalam diri kita dan itu ngomong, terucapkan dari lidah kita, mulut kita, Tuhan, aku serahkan hidupku kepadamu. Karena udah nggak jalan lagi yang lain. Setidaknya ini saya pernah alami ketika saya lahir baru betul-betul dan saya benar-benar menyerahkan hidup saya pada Tuhan karena saya lagi mengalami proses, mengalami masalah yang luar biasa. Ya, masalah pribadi saya, masalah keluarga saya waktu itu. Ketika saya bilang, Tuhan, aku serahkan semuanya kepadamu. Aku menyerahkan hidup saya kepadamu. Dan dia benar-benar akhirnya memproses semuanya ini. Dengan cara apa? Memperbaharui akal budi kita. Jiwa kita diperbaharui. Agar kita bisa milih mana yang kehendak Allah yang baik, kehendak Allah yang berkenan, dan kehendak Allah yang mana yang sempurna. Jadi di area 3 ini nggak ada lagi yang membuat kita bisa pilih mana bagian kita. Ya, berubahlah oleh pemburuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tidak ada lagi kehendak bebas. Tidak ada lagi keinginan kita yang terpancarkan dari akal budi kita. Nggak ada lagi. Semuanya diatur dan dikendalikan penuh oleh Allah kita. Ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Hasilnya, ketika dihancurkan cangkang kita ini, kehancuran menghasilkan kelemah lembutan. Orang yang semula sombong, tidak mau diajar, dan merasa dirinya sendiri selalu benar, akan berubah menjadi seorang yang rendah hati dan tak pernah memaksakan kehendaknya lagi. Mau dengar-dengaran, mau meminta maaf, dan menghayati kelemahan dan kebutuhan orang lain. Ingat tadi ketika kita ngalamin proses, yang terjadi di depan sana ada orang-orang yang butuh teladan kita. Kitanya yang diproses duluan. Mengapa Allah Bapa menyempurnakan Yesus? Karena di depan sana banyak jiwa-jiwa yang harus dimenangkan Yesus. Dan kitalah orang-orang itu. Tepuk tangan semuanya. Kalau kita menjadi orang yang tidak mau diajar, tidak teachable, tidak mau dengar apa pendapat orang, tidak mau
dengar apa yang sedang muncul dari hati orang itu sendiri. Bahkan saya pun perlu mengadakan satu sesi ini bagaimana saya mesti mendengar Bapak Ibu teman-teman mengajari saya, memberikan pendapat kepada saya, memberikan yang menjadi kerinduan Tuhan yang mesti terucapkan dari mulut lidah kita semua. Dan saya mesti mendengarkan itu. Mengapa? Karena saya mau dihancurkan kesombongan saya. Agar kita semua mau diajar sama-sama oleh Tuhan yang mengajari kita semua di sini di tempat ini. Bukan saya yang mengajari, tapi Tuhan yang ada dalam diri kita semua. Jadi kalau ternyata dalam setiap proses kita lebih senang ingin ngobrol dengan Tuhan, artinya kita mempengaruhi Tuhan, akhirnya kita maksain Tuhan, ya, ngotot sama Tuhan, berarti kita belum dihancurkan sepenuhnya. Tapi bila kita sekarang, saya boleh melihat teman-teman di sini sampai dengan saat ini bisa mendengarkan Denis, bisa mendengarkan saya, ya, kita bisa mendengarkan juga Bu Levina, kita sambil manggut-manggut mungkin ya, iya juga ya bener ya gitu ya. Kita semua sedang mengadakan satu kelemah lembutan bersama-sama dengan Roh Kudus. Kita yang semula ingin ngomong, harusnya jangan gitu dong gitu ya, harusnya seperti ini dong yang saya tangkep Pak, seperti begini gitu ya, yang saya yang saya pikir seperti begini, harusnya kan begini ya Pak ya, gini gini gini. Itu udah nggak ada lagi. Mengapa? Karena kita sekarang menjadi orang yang mau mendengarkan masalah orang lain, kerinduan orang lain, kerinduan Tuhan dari orang itu. Dan kita menjadi orang-orang yang benar-benar menghayati bagaimana hidup memenuhi buah roh itu sendiri. Tepuk tangan semuanya. Nah, Yakub adalah seorang yang licik sekali. Nama Yakub berarti si penipu. Ketika ia jumpa dengan Tuhan di tepi sungai Yabok dan bergumul dengan dia, ini malaikat Tuhan ya, Tuhan tak dapat mengalahkannya. Dengan memukul kakinya hingga terpelecok, barulah Yakub dibuat bersandar pada Tuhan. Pada masa tuanya ia menjadi seorang yang sangat sensitif dan mampu memberkati Firaun dan berbuat jauh ke masa depan untuk anak-anak. Petrus sangat mengandalkan kemampuan dagingnya bertobat setelah mengingkari Tuhannya dan menjadi penopang bagi yang lain. Oke, baca ayatnya dalam Kejadian 32:25. Silakan dibaca. Bu Marta ada? Belum ada ya? Bu Sinar ada? Ada Pak. Terima kasih Bu Sinar. Saya selalu. Kejadian 32 ayat 25. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Terima kasih Bu. Ya, jadi menurut tradisi dan kebudayaan Yahudi, mengapa pangkal pahanya dipukul? Karena disitulah letak kekuatan manusia. Jadi ia pincang. Ya, Yakub dipukul kekuatannya oleh Tuhan. Dan terbukti ketika ia pulang, ia pincang. Yang tadinya Esau ingin membunuh dia, Alkitab mengatakan demikian, ia melihat adiknya itu pincang, ia belas kasihan muncul kepada adiknya itu. Dan dia tidak membunuh Yakub, bahkan memeluknya. Lukas 22:31. Silakan barangkali sudah bisa baca Bu Marta. Mungkin mesti di jalan ya. Ibu Emi bisa baca? Boleh Pak. Lukas 22. Belum bisa baca. Oke, yang lain dulu boleh. Silakan Ibu Levina lagi. Saya Pak, bisa Pak. Oh bisa Bu Marta silakan. Ya Pak, dengar Pak. Iya, wah masih di luar dia. Silakan Lukas 22:31. Ya Pak. Lukas 12 ayat 31. Ya. Itu ya Pak? Betul, 22 betul. Silakan. Tadi Lukas 22:31 bukan sudah Pak? Belum. Iya, boleh dibaca lagi, boleh silakan. Oh ya. Oke. Lukas 22 ayat 31. Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah
saudara-saudara. Amin. Terima Terima kasih. kasih Bu Marta. Silakan beraktivitas kembali. Oke. Iya. Korintus 4 ayat 7. Boleh final lagi silakan. 2 Korintus 4 ayat 7. Tapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Amin. Ya, ini menjadi rema yang luar biasa ya ayat ini. Dicatat baik-baik, terutama dalam jiwa, akal budi, serta rohani kita. Kita ini adalah bejana tanah liat. Tapi Allah menyimpan harta yang terpendam, yaitu Kristus Yesus, dalam tubuh kita ini. Kekuatan yang datangnya dari Allah munculnya bukan dari bejana tanah liat, tapi munculnya dari kematian Yesus dan kehidupan Yesus yang terpancar dalam tubuh kita. Sehingga kalau kita ditindas, kita nggak terjepit. Kita kemudian mungkin habis akal. Tidak ada pintu yang rasanya terbuka. Namun kita punya pengharapan. Kita mungkin dianiaya oleh situasi keadaan, oleh orang-orang yang kemudian mencaci maki kita, mungkin kita diomongin yang difitnah yang tidak. Namun tidak ditinggalkan sendirian. Renungkan baik-baik teman-teman, kita tuh nggak sendirian karena ada Yesus dalam tubuh jasmani kita. Kami dihempaskan di kesana kesini keadaan yang tidak menentu. Namun kita tetap hidup. Kita nggak binasa. Kenapa? Karena kita mengetahui bahwa Yesus telah menyelesaikan semuanya. Kematiannya itu menyelesaikan semuanya. Dan kemudian kebangkitannya membawa kehidupan yang tak binasa. Sampai hidup yang kekal. Kita bisa dapatkan. Tepuk tangan semuanya. So, ini semua kalau kita rasanya berat, semuanya ya, menghadapi semuanya, itu tipuan si jahat. Yang terjadi kita nggak pernah sendirian. Yang terjadi bahkan kita bisa bawa ini di depan semua teman-teman kita yang juga mengalami Kristus. So, kita bisa menyambut teman-teman kita yang rasanya sendiri, yuk, kamu nggak sendirian loh. Kita ada bersama-sama dengan kamu. Karena kita sering berjuang bersama-sama untuk menghidupkan Kristus bersama-sama. Ini fellowship yang kita bangun selama ini. Bukan? Tepuk tangan semuanya. Ya, terutama buat Bu Levina, semangat Bu Levina. Bu Dina juga ya, Bu Dina semangat selalu. Dan Ibu Ari dan seluruh ketiga anaknya, Ibu senantiasa hidup dalam Tuhan dan kasih Tuhan ya. Lalu kemudian Bu Yunike di sana, ayo Bu Yunike bangkit bersama-sama dengan Tuhan, pasti bisa. Buat Nida, Ibu Nida nggak sendirian bersama-sama dengan Tuhan Yesus juga ya. Juga Bu Sinar, Bu Itun, ya, Ibu Emi, Ibu Yohana, Bu Made, Olin di Australia, semuanya bangkit bersama-sama dengan Tuhan yang luar biasa. Dennis, ya tetap maju dalam Tuhan, menjadi menjadi pemimpin di masa mudamu ya, bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Menyala abangku. Menyala omku. Iya, ya. Jadi ingat ayat tadi menjadi rema yang luar biasa. Ayo bangkit, ya. Ingat Tuhan sudah ada di hati kita dan Dia hendak memanifestasikan dirinya dengan indah dalam keseharian kita. Oke, ingat kita akan berjumpa pribadi dengan Tuhan ya, muka dengan muka tanpa samar-samar lagi. Kita mesti membuat semuanya itu gemerlap di depan Tuhan. Tuhan, ini hidupku. Ini jiwaku, ini akal budi. Sepanjang aku hidup, aku bersuka cita di dunia ini. Bawa itu di depan Tuhan senantiasa ya. Agar kita tetap tidak berkerut, tidak cacat celah, tidak beraib di hadapan Tuhan sampai dengan Dia datang yang kedua. Oke,
Teruskan satu ayat lagi, 1 Korintus 4 ayat 13. Silakan dibaca oleh siapa yang terakhir? Kehormatan ini akan diberikan kepada siapa? Silakan. Enggak ada. 1 Korintus 4. Boleh, silakan. Siapa ini? Ya. Boleh. 1 Korintus 13, kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Wow. Bu Dina benar-benar mewakili kita semua ya, bahwa kita semua mungkin dianggap hina, dianggap yang tidak paling penting. Tapi lihat ya, kita kemudian menghidupkan Kristus, Kristusnya kemudian menghormati kita. Karena kita membawa kemuliaan Tuhan. Ya, di hari kita kemudian kita difitnah, ya, saya pernah berulang kali berapa kali saya difitnah, diomongin yang jelek-jelek. Saya nggak pernah mengafirmasi, mengkonfirmasi di depan siapapun, tapi Tuhan menghormati keberadaan dirinya. Ya, jadi kalau kita menghormati Tuhan, Tuhan pun akan menghormati kita dan meninggikan kita di depan bangsa-bangsa. Ingat kata-kata saya barusan. Tuhan akan tinggikan kita di depan bangsa-bangsa. Di depan orang-orang yang mencemooh kita, tapi hormati Tuhan. Dan hormati setiap perubahan-perubahan yang Ia adakan. Agar kita benar-benar menerima kemuliaannya secara penuh. Tepuk tangan semuanya. Wow. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Mengapa? Oh, ini rasanya lemah lembut. Ini rasanya ramah. Ini rasanya hidup Kristus. Terima kasih Tuhan, aku telah berganti kulit. Terima kasih Tuhan, aku telah berganti hidup. Terima kasih Tuhan, aku telah berganti cara berpikir. Ini yang terjadi ketika kita difitnah, kita menjawab dengan ramah. Ya, dunia memang tidak adil, betul, tapi bukan artinya kita menjadi orang yang merespon dengan negatif. Tapi kita menjadi anak-anak Allah yang penuh dengan terang di dunia ini. Kalau teman-teman mau baca, silakan, ini diambil dari bacaannya Watchman nih, dari tulisan Watchman nih. Rembuknya insan dan keluarnya roh. Itu benar-benar bahasanya dalam sekali. Saya kalau baca bukunya Watchman nih, bukunya ini saya stabiloin semuanya karena semua hal titik komanya itu berkesan buat saya. Jadi teman-teman kalau mau baca boleh. Ini sangat luar biasa isinya. Perlu berkali-kali bacanya. Terus terang aja. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebagai penutup, satu orang saja mungkin, silakan. Tidak ada, sambil menunggu pertanyaan silakan dibuka videonya semuanya dan kita akan berfoto bersama. Wow, masih segar bugar semuanya menyambut malam minggu weekend yang ceria ini, bawa tidak dengan cucu. Wah, siap-siap bermalam minggu Ibu Made dengan abonnya. Bukan ya, ternyata bukan. Nah itu dia, betul kan? Saya bilang, tuh, oke. Bu Martamida masih di luar, di kebun. Waduh, Ibu Sinar sudah siap menyambut Tuhan besok hari. Wah, sudah siap. Ibu Dina juga masih tugas. Wow, Ibu itu masih belum terlihat di kamera. Ibu itu sedang di panorama. Di mana itu panorama? Oh, Firdausnya Allah. Luar biasa alam rohnya ya. Seperti biasa, Bu Levina di kamar doanya. Wow, dan Ibu Yunika ada di mana ini? Di Bekasi ya, selalu ya. Oke, kita berfoto bersama sekarang. Ibu Yohana belum terbuka videonya, nggak apa-apa. Mungkin lagi masak kopi ya. Olin masih di Australia juga. Oke, 1, 2. 1, 2, 3. Yuk. Senyum yang terbaik buat Tuhan. 1, 2, 3. Sekali lagi. Cheers. Terima kasih teman-teman, Tuhan Bapak Ibu sekalian. Oke, satu orang pertanyaan, silakan. Tidak ada pertanyaan? Kalau enggak, hari ini dapat apa? Silakan wakili teman-temannya. Satu orang. Satu orang saja. Satu orang saja. Siapa yang mau mewakili semuanya? Silakan. Ibu Dina mungkin mau mewakili semuanya. Silakan. Wah. Lagi tugas kita gangguin dia. Silakan Bu Dina. Ya. Oke. Hari ini apapun yang kita rasakan, apapun yang kita alami, apapun yang Tuhan izinkan kita alami, itu sebenarnya adalah suatu ucapan syukur, karena ketika kita banyak mengalami, kita banyak diubahkan,
kita banyak memberkati orang lain juga. Iya. Kita bisa boleh merasakan perasaan orang lain juga karena kita sudah pernah ada di sana. Jadi perkataan-perkataan kita itu pun bukan perkataan-perkataan yang omong kosong gitu, bukan perkataan-perkataan yang enggak hidup, tapi perkataan-perkataan yang menghidupkan juga karena udah pernah kita rasakan. Itu aja sih, Pak. Wow, keren. Tepuk tangan buat Bu Dina. Jadi hari ini kalau kita mengalami, ya, ada jiwa-jiwa yang kemudian kelak mengalami yang kita alami hari ini, maka itu menghidupkan roh mereka. Oke, menghidupkan pengharapan mereka akan siapa Tuhan Yesus yang ada dalam diri mereka. Pastikan itu terjadi dalam hidup kita sekarang. Alamilah Tuhan dengan luar biasa. Sebagai penutup, saya akan berdoa bagi teman-teman Bapak Ibu sekalian. Yuk kita doa. Terima kasih Tuhan Yesus telah hidup sempurna dalam diri kami. Engkau nggak usah digimana-gimanain Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang sempurna akan segala sesuatu Tuhan. Terima kasih. Setiap kesempurnaan yang Kau nyatakan dalam diri kami, terima kasih Tuhan. Ajari kami melihat kesempurnaan-Mu itu sungguh-sungguh terbentuk dalam tubuh jasmani kami. Engkau dan pikiran-pikiran-Mu, perasaan-Mu, bahkan seluruh buah roh yang telah Kau hidupkan dalam diri kami. Kami menerimanya dengan ucapan syukur. Tidak pernah kami ragu akan apapun keputusan-Mu Tuhan. Akan setiap pendidikan, bahkan setiap ajaran-Mu. Karena kami tahu Engkau mengupas setiap nyawa kami yang lama ini. Agar muncul kekuatan roh yang tak berkesudahan. Munculnya Engkau sendiri. Manifestasi Kristus dalam tubuh jasmani kami. Kami sambut kelahiran baru pada malam hari ini Tuhan. Bahwa kami dicipta baru. Bahwa kami manusia baru sepenuhnya, manusia rohani yang penuh dengan Kristus ini. Kami sambut dengan ucapan syukur. Mari Tuhan, bekerjalah lebih dahsyat. Leluasalah bekerja, bernafas, berkarya, bahkan berdoa dalam tubuh jasmani ini. Ini kami, ini hidup kami, ini masa depan kami yang kami mau ganti dengan setiap kepenuhan roh-Mu dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati melimpah anak-anak yang hadir pada saat ini dengan setiap hal-hal yang baru yang Kau ajarkan masing-masing dalam hati kami. Bahwa kami hidup karena Engkau hidup sempurna dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Semua yang percaya katakan. Amin. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih teman-teman. Memberkati semuanya. Semangat dalam Tuhan. Semangat selalu. Sampai jumpa di hari Rabu. Sampai minggu depan. Semangat selalu. Terima kasih di bagian firman. Terima kasih Bu Levina, Bu Nida, Bu Itun. Terima kasih Bu Marta, Bu Yunike, Bu Dina, Bu Made, Bu Emi, Bu Yohana, Olin. Terima kasih Bu Nida. Semangat selalu semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Doni, Tuhan Terima berkati. kasih. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Doni, terima kasih Terima semua. kasih. Sehat selalu semuanya. Bu Ari.